Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Fauzia. Perkenalkan, nama saya Fajar Adriansyah. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sonia Sagita Lubis. Nama saya Sri Maulana Kusuma Ginting. Nama saya Sri Wahyuni Melasari. Saya Ferani Uli Huta Barat. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa media pembelajaran mengenai operasi bilangan bulat. Media pembelajaran Bukit Lembah Bilangan Bulat ini digunakan di SD kelas tinggi yaitu kelas 6 dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif, dan kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu alat bantu proses belajar mengajar, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan seorang peserta didik yang akan membuat proses belajar mengajar itu menjadi lebih aktif dan menarik perhatian siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan media pembelajaran Bukit Lembah Bilangan Bulat. Sesuai dengan namanya, maka media pembelajaran ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Penyelesaian masalah di sini berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat yang terdiri dari 4 operasi. Yang pertama operasi hitung penjumlahan, yang kedua operasi hitung pengurangan, yang ketiga operasi hitung perkalian, dan yang keempat operasi hitung pembagian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran secara umum ada beberapa, yaitu pertama, memperjelas informasi belajar sehingga mudah dipahami oleh siswa. Bagian materi pelajaran yang bersifat verbalisme berisi uraian kalimat dan penjelasan belaka akan lebih mudah dipahami oleh siswa melalui bantuan media pembelajaran. Nah, yang kedua, membuat materi pelajaran yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Mata pelajaran tertentu mungkin saja berisi penjelasan abstrak sehingga susah dicerna oleh pikiran siswa. Dengan bantuan media yang sesuai dengan materi pelajaran yang diberikan, maka siswa akan dapat memahami materi pelajaran tersebut dengan menggunakan media yang disampaikan. Nah, yang ketiga, menarik minat siswa. Media belajar dapat menarik minat siswa. Jika siswa sudah berminat dan termotivasi oleh media pembelajaran, misalnya media pembelajaran yang berisi gambar-gambar yang unik, maka siswa akan mudah menangkap materi pelajaran yang diberikan. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, di sini media sangat berpotensi untuk mengarahkan konsentrasi belajar siswa. Siswa yang semulanya acuh tak acuh dengan pembelajaran bisa saja menjadi lebih konsentrasi mendengar penjelasan guru saat menggunakan media pembelajaran. Adapun manfaat media dari Bukit Lembah itu sendiri yaitu dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, sehingga siswa dapat dengan mudah menyelesaikan soal-soal operasi hitung dengan menggunakan media tersebut. Baiklah, saya
saya akan menjelaskan materi terkait media pembelajaran yang kami gunakan, yaitu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Nah, operasi hitung pada bilangan bulat yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat terdiri atas yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, penjumlahan bilangan positif dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Yang keempat, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, operasi pengurangan. Operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang. Nah, operasi pengurangan ini memiliki sifat-sifat, antara lain yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Yang kedua, pada operasi pengurangan bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang C, dan A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Yang ketiga, sifat pengurangan bilangan 0, yaitu A dikurang 0 sama dengan A, 0 dikurang A sama dengan negatif A, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah sifat tertutup pada bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurang B sama dengan C, maka juga tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang C, dan A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C. Sekian pembahasan materi terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi perkalian bilangan bulat dan juga operasi pembagian bilangan bulat. Yang pertama, kita harus mengetahui apa arti dari operasi. Operasi adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, operasi perkalian bilangan bulat, yaitu adalah perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menemukan hasil. Contohnya, 5 dikali 8 sama dengan halnya 5 ditambah 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 5 sama dengan hasilnya adalah 40. Jadi kesimpulannya 5 dikali 8 sama dengan penjumlahan 5 sebanyak 8 kali. Yang kedua, saya akan menjelaskan operasi pembagian bilangan bulat. Apakah itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga hasilnya habis atau 0. Contohnya adalah 10 dibagi 2 sama halnya dengan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2, maka hasilnya 0. Jadi kesimpulannya 10 dibagi 2 sama dengan 5, karena di situ terdapat pengurangan sebanyak 5 kali. Jadi pada pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah perkalian dan pembagian merupakan lawan atau inverse. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, cara menggunakan media. Untuk mengetahui cara penggunaannya, maka kita perlu mengetahui apa aja yang di dalam media tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan media berikut ini.
Ini merupakan media bukit lembah, di mana yang berwarna hijau membentuk setengah lingkaran disebut bukit dan diberi nilai positif. Dan berwarna merah disebut lembah diberi nilai negatif. Apabila bukit dan lembah bertemu, maka nilainya 0. Apabila lembah saja, maka nilainya negatif 1. Dan apabila bukit saja, maka nilai positif 1. Dengan penjelasan tadi, maka sekarang kita mengaplikasikannya pada soal. Yuk. Contoh soal yang pertama, 3 ditambah negatif 2. Maka kita ambil bukit sebanyak 3, 1, 2, 3. Dan ditambah negatif 2. Berwarna merah atau lembah merupakan hasil negatif, maka ditambahkan saja sebanyak 2. Seperti yang kita ketahui, apabila lembah dan bukit bersatu, maka hasilnya sama dengan 0. Dan dilihat dari perpasangan tersebut, yang tersisa adalah berwarna hijau dengan hasil 1. Operasi hitung yang kedua yaitu pengurangan. Contoh soal, negatif 5 dikurang negatif 1. Maka kita ambil yang bernilai negatif, yaitu bukit berwarna merah. Kita susunkan sebanyak 5. Kemudian, seperti yang kita ketahui, pada konsep pengurangan, apabila pengurangan bertemu dengan tanda negatif, maka berubah tanda menjadi tambah, sehingga yang menjadi pasangannya yaitu bukit yang berwarna hijau sebanyak 1. Dari hasil tersebut, maka kita lihat yang tersisa ialah berwarna merah, yang berarti hasilnya adalah negatif 4. Operasi hitung yang ketiga yaitu operasi perkalian. Contoh soal, 3 dikali negatif 2. Berhubung soal yang digunakan merupakan negatif, maka kita ambil lembah sebanyak 2. Kemudian kita tambahkan lagi lembahnya 2. Karena masih 2 kali, maka perlu sekali lagi kita buat 1, sehingga hasilnya sama dengan 6. Jangan lupa beri tanda negatif. Operasi hitung yang keempat yaitu operasi hitung pembagian. Contoh soalnya 4 dibagi 2. Seperti yang kita ketahui, operasi hitung pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Maka kita ambil bukit sebanyak 4. Karena tadi pembagiannya merupakan 2, maka kita melakukan pengurangan sebanyak 2. Ini merupakan kelompok yang pertama. Berhubung masih ada sisanya 2, maka kita lakukan pengurangan 2 lagi hingga akhirnya 0. Kita lihat ada berapa kali pengurangan yang dilakukan. 1, 2, maka hasilnya adalah 2. Demikian video pemanfaatan media pembelajaran